Aduh, mana lagi nih ya? Mpok Erina nih mau beli beras buat sahur. Orangnya nggak ada. Ini mana nggak ditutup lagi warungnya, Pok? Nggak ada lagi. Kemana orangnya ini? Mau sahur nggak ada apa-apa. Beli beras, ini orangnya nggak ada. Sahur nih, pakai apa ya enaknya ya? Biasanya istri itu masak ini. Kalau sahur itu pakai enak tuh pakai apa? Pakai Wih. Woi, berisik. Itu bocah-bocah, udah malam masih aja main petasan. Aduh. Kalau sahur tuh biasanya paling enak tuh makan mie ya, mie instan. Mie instan tuh paling nih Ngapain dicariin mau maling itu ya? orang Warung dicariin ge mau beli beras buat sahur. Tadi gua habis ke belakang dulu, ada perlu. Ih, dicariin ada beras nggak? Nggak ada. Lah ini nih kebiasaan nih. Kebiasaan nih kalau jualan ini nggak ada. Ini juga sebenarnya jualan apa? Ya gua mah cuma jualan kayak gini doang. Ih, Oh, ada yang diambil nggak ini? Coba gua lihat tuh. nggak ada, ini bulan puasa po, dosa, nyolong itu dosa. Nggak boleh pokoknya. Iya. Ngapain? Nggak boleh. Orang dibilangin mau nyari beras. Mau beli beras? Iya. Nggak ada. Mah dia Kamu dari mana sembako. sih? Belakang Warung tinggal-tinggal biasa. aja. Ada perlu lah gua. Warungnya tinggal-tinggal terus, kebiasaan nih. Warung tinggal terus. Tahun kemarin ditinggal mudik, warungnya nggak ditutup. Lupa gua. Eh, Ya, biasalah. Banyak susah keperluan nih. lah gua. Sahur pakai apa besok kok? Di Wah. rumah. Ya, Indomie kali enak ya, Indomie. Nah itu biasanya Ini gua ada favorit tuh. Nah mana? Ini mah Iya, mie. mie gelas. Mana kenyang kayak gini mah po? Setengah hari juga udah lapar lagi. Ya udah, yang penting keisi perutnya. Setengah hari gini mah udah lapar lagi. Emangnya ada ketentuannya makannya? Iya kan makannya harus katanya sahur itu harus yang kenyang, banyakin. Masa iya sih? Kata siapa? Ay, kata Pak Ustadz tadi Pak Ustadz itu. siapa? Pak Ustadz siapa tadi? Pak Ustadz tetangga. Tadi kan habis taraweh tuh di sono no. Ya. Ya ada kultumnya. Jadi kata Pak Ustadz katanya kalau sahur itu harus banyakin makan. Minum yang banyak. Kayak gitu. Nanti mah sama aja lah, nggak ada ketentuannya aja menurut Erina. Ay, nggak percaya. Ada. Coba sahur itu. ntar gua panggil Pak Ustadz lah Nanti ke Pak Ustadz sini. biasanya lewat sini nih. Kalau habis Nih. ini nih. Pak Mana Ustadz coba? Tadi masih di Gua. belakang. Mana? Pak Ustadz? Panggil, mana Pak Ustadznya? Nah, ini. Ada Pak Ustadznya. Mana? Nah, Pak Ustadz nih, Pak Ustadz. Wih, ada apa nih? Ustadz Kumpul-kumpul nih, masa katanya sahur harus makan yang banyak-banyak? Wih, Pak Ustadz duduk dulu Pak Ustadz. mantep ke puasanya. Iya. Kenyang nanti ya. 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 Emang ada ketentuan makan-makannya gitu harus banyak Pak Ustadz dan minum yang banyak biar kuat katanya puasanya. Oh ya, jadi dalam puasa Ramadan itu tentu harus diperhatikan etika-etika dalam melakukan puasa. Di antara etika anjuran yang sangat dianjurkan walaupun itu sunnah gitu ya, adalah sahur. Sahur ini sebenarnya tidak ada ketentuannya harus banyak, harus sedikit, bahkan awalu bijur atimain, walaupun dengan seteguk air atau satu biji korma itu sudah jadi. Ya banyak artinya ya boleh gitu ya, sedikit juga boleh. Ini yang menjadi perhatian di sini adalah kita melakukan sahur gitu tuh. Nah, masalah makanannya enggak ditentukan apakah harus 2 piring, 3 piring, atau dengan 1 sendok, enggak, pokoknya ya kita bangun kemudian melakukan sahur. Karena kalau kita lihat dari sisi makna ya, makna daripada sahur itu kan ada saharo, ada sahur, ada suhur. Itu artinya berbeda.
Kalau saharo itu memang waktu di akhir malam. Waktu yang mustajab, waktu yang sangat luar biasa itu ya. Mepet berarti. Waktu di akhir malam. Ya, ini. Jadi itu saharo. Kemudian kita dalam puasa ada istilah sahur gitu ya, dengan difathahkan sinnya. Sahur itu adalah mayukalu minas sahar, mayukalu fis sahar. Artinya suatu aktivitas ya yang dilakukan di waktu sahur, yaitu makan yang dilakukan di waktu dini hari gitu kan. Itu saharo. Ada juga dengan didomakan sinnya, jadi sehingga dibaca as-suhur gitu kan. Itu adalah al-aklu, jadi perbuatan makan, aktivitas makan ya yang dilakukan di waktu dini hari itu. Nah gitu ya. Kalau as-sahur itu mayukalu fis sahar, jadi aktivitas makan yang dilakukan di waktu itu. Sedangkan kalau as-suhur itu al-aklu, makannya seperti itu. Jadi memang sahur ini merupakan khususiyah dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat sebelumnya itu ya puasa itu tidak ada yang namanya sahur-sahuran. Oleh karena itu ya inilah artinya kehebatan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan suatu syariat gitu ya. Syariat dalam agama kita itu prinsipnya adalah tidak memberatkan terhadap umatnya, tidak memberatkan. Puasa itu anugerah yang sangat luar biasa. Dan syariat ini berusaha untuk diringankan. Karenanya dengan adanya sahur itu sebenarnya ya syariat mengatur supaya orang yang beriman ya ketika melakukan puasa ini tidak berat dan ringan melakukannya dengan apa? Yaitu dengan bersahur gitu, Pak. Jadi gitu. ya kalau sahur itu ya baiknya gitu ya, baiknya makannya yang sederhana saja. Bahkan di sana disebutkan sebaik-baiknya makan sahur itu adalah kurma, sama dengan ketika buka. Sebenarnya ya memberikan kekuatan ini tidak dibatasi dengan makan yang banyak gitu kan ya. Tidak dibatasi dengan makan yang sedikit. Kadang-kadang ada orang yang nggak sahur juga kan kuat. Ya. Karena tentu yang mendorong dia dapat melakukan puasa itu tentu yang nomor pertama adalah keimanan ini yang ada di dalam dadanya gitu ya. Ini ya yang mendorong itu ya didorong dengan keimanan seperti itu kan. Keimanan itu sebenarnya yang mendorong. Nah, karenanya puasa yang disyariatkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW atau yang disyariatkan dalam Islam ini tentu harus mempunyai perbedaan dengan syariat puasa pra-Islam atau sebelum Islam. Sebelum Islam juga ada puasa itu disyariatkan, namun mereka belum diwajibkan. Diwajibkan itu adalah pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tapi ini pengaruhnya sangat besar terhadap kualitas puasa yang kita lakukan. Karena apa? Karena banyak sekali hadis-hadis ya yang menjelaskan terkait dengan keutamaan melakukan sahur. Salah satunya tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ini ada keberkahan, aiziyadatul khair, tambah-tambah kebaikannya. Jadi orang yang melakukan puasa didasari atau disertai dengan sahur ini tentu hasilnya berbeda dengan orang yang berpuasa tanpa didasari dengan sahur. Keberkahannya apa yang didapatkan? Keberkahannya tentu nomor pertama adalah kita itu dalam melakukan puasa ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ibadah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan tentu hasilnya berbeda. Jadi kita itu ketika melakukan suatu ibadah jangan ngatur sendiri. Saya mau kagak sahur nggak sahur juga kuat, nggak jadi masalah. Nggak boleh. Saya mau bukan nggak boleh, boleh aja. Tapi puasa dia itu tentu tidak mengikuti aturan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan aturan sahur itu ya sahur itu sunnah dan
Kemudian mengakhirkan sahur itu juga keutamaan. Kalau orang melakukan sahur memang awal pertama masuk sahur itu adalah pertengahan malam. Pertengahan malam. Nah, Pertengahan itu jam nah ini berapa? Jam tentu 1? tidak. Pertengahan malam. Tentu pertengahan malam itu harus kita pahami. Karena apa? Karena kita harus melihat apa itu awal daripada siang dan awal daripada malam. Jadi dalam kajian ilmu fikih ya, dalam kajian ilmu fikih awal siang itu adalah mulai terbitnya fajar sodik, bukan terbitnya matahari, bukan. Jadi terbitnya fajar itu adalah waktu subuh, waktu fajar. Itu ya. Terbitnya fajar itu awal siang. Kemudian awal malam itu adalah mulai terbenamnya matahari secara sempurna. Waktu maghrib. Maghrib. Jadi kita perkirakan dulu ya. Jadi jarak antara waktu maghrib terbenamnya matahari kira-kira jam 6 gitu ya. Sampai jam 5. Ini panjang malam berapa jam tuh? Panjang malamnya. Coba dihitung. Misalkan maghribnya 12. jam 6. 12. Hah? Jam 6 sampai jam 5. 8, 9, Lah iya kan 7, 8, 9, 11. Ya. Lah, itu 11 ini dibagi 2. 5,5. Nisful lail setengah malam itu seolah-olah jam 12. Padahal tidak demikian. Pak Ustadz, nanti kita itu lagi ya tentang ketentuan waktu kita di segmen satu lagi, Pak Ustadz. Ya. Oke, lanjut Pak Ustadz. Tadi kan di pertengahan malam itu maksudnya bagaimana tuh Pak Ustadz sahurnya? Mulai sahur. Jadi awal sahur itu, awal masuk sahur itu adalah di pertengahan malam. Jadi di pertengahan malam itu tentu pemahamannya jangan terfokus ke jam 12 aja. Kebanyakan orang memahami pertengahan malam itu ini adalah jam 12 gitu kan ya. Padahal lihat daripada posisi waktu di daerah setempat. Pokoknya pertengahan malam itu ngitungnya waktu antara maghrib dan waktu terbitnya fajar itu waktu subuh. Itu kalau memang waktu antara apa itu maghrib dan subuh itu misalkan lama malamnya itu adalah 10 jam gitu ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian 5 ditambahkan ke waktu maghrib ditambah 6 jadi kan 11. Nanti 11 bisa jadi jam 11 gitu ya. Jam 11 lewat 30 menit. Bisa jadi tengah malam itu yaitu pukul 11 lewat 30 menit atau setengah 12. Nanti dihitung, itu ada hitung ininya. Sementara kan kita itu kan melihatnya itu ya tengah malam itu jam 12 Jam aja 12 gitu ya, jam 12, Iya. jam 1. Itu awal masuk daripada sahur. Kalau kita sahur di bawah jam 11 atau di bawah jam 12 Nah, itu itu. tidak merupakan kesunahan. Oh, itu bukan sahur ya? Bukan sahur, itu Kadang saya gitu, Pak makan Ustadz. biasa. Iya. Pak Ustadz, kadang Kadang ih, nanti kan males nih ya, males ya. Iya, males bangun bangun. nih. Ya udah sebelum tidur makan dulu Iya. tuh. Iya, makan jam 10 gitu, Iya, jam pokoknya 11. sebelum Ya. tidur nih, habis Itu- pulang dari sini nih makan dulu. Iya, habis Iya. taraweh. Makan mie dulu di sini, Jadi, nah pulang tidur. Nggak gitu. bisa lah tahsul sunnah. Oh. Jadi kalau belum lewat atau pas waktu tengah malam gitu ya, kita di bawah waktu nisful lail gitu ya, mulai sahur gitu ya, itu kita nggak mendapatkan kesunahan sahur. Itu hanya makan biasa gitu ya. Jadi sahur itu awal waktunya masuk di tengah malam dan berakhir itu pada waktu fajar gitu kan. Waktu fajar itu di sini ada jeda waktu. Jadi sebelum masuk masuk waktu subuh ada jeda waktu yang kita kenal dengan imsak. Imsak itu menahan. Imsak itu sebenarnya itu adalah akhir daripada waktu sahur, bukan akhir makan. Iya, ini karena untuk kehati-hatian. Oh, Ya. takut kebablasan. Mempersiapkan untuk Takut subuh. kebablasan. Karena apa?
Karena untuk menentukan waktu subuh itu adalah sangat sulit sekali, apalagi bagi orang awam. Beda dengan waktu-waktu sholat yang lain. Kalau waktu zuhur gampang dengan adanya petunjuk matahari dengan adanya, tapi waktu subuh itu sulit bagi Karena orang nggak ada awam. matahari ya. Iya. Jadi sebenarnya awal puasa itu ketika menjelang waktu subuh itu, sedangkan akhir sahur itu kurang lebih 15 menit sebelum datangnya waktu subuh atau waktu fajar. Ada jeda waktu 15 menit. Ini sebenarnya untuk hati-hatian. Makanya kalau kita bangun tidur ya, terus ketika bangun pas waktu imsak sebenarnya masih ada waktu itu. Iya ini nih. Kalau suka Bangsa 5 buru-buru menit, kan. ya. Iya. Makanya gini, Makan buru-buru. Buru-buru. Kadang Bahkan buru-buru ada- imsak. Makan gitu. Ada Biar ini, kenyang, kan iya. biar kuat puasanya. Begitu bangun waktunya mepet. Iya. Iya. Nah, Gimana nih supaya minum dapat, Kesiangan. rokok dapat, nah. makan dapat. Ini gini. Akhirnya Makanya kejar-kejaran ya. Kejar-kejaran. kebersamaan. Ya makan, ya rokok, Iya. ya minum, ya makan, ya rokok. Kayak seperti itu ya. Jadi sebenarnya ketika kita datang di Masjid Umum imsak itu memang itu zaman Rasulullah memang tidak ada. imsak ya. Namun sebenarnya ya walaupun memang ini zaman kita tidak ada, waktu zaman Rasulullah sudah ada isyarat. Sudah ada isyarat bahwasanya itu adalah sebagai isyarat bahwa itu ada jeda antara waktu sahur dan waktu fajar. Jedanya itu di sana itu ketika ada hadis yang mengatakan ya bahwasanya tasaharna ma'a Rasulillah, kami sahur beserta Rasulullah ya. Tsummakum ila sholat, kemudian kami melakukan sholat ya, melakukan sholat. Kemudian ditanya, kana qadru ma bainahuma, kira-kira jarak antara sahur dan di waktu terbit itu jaraknya Berapa menit? berapa gitu ininya, kan dulu kan nggak ada jam, nggak ada Iya. nggak ada ini. Rasulullah menjawab itu qadru khamsina ayat, diperkirakan membaca 50 ayat Al-Qur'an. Jadi para ulama ya mengukur 50 ayat itu diperkirakan durasi 15 sampai 20 menit. Tergantung orang yang bacanya gitu ya. Dengan bacaan santai ya, ini ya 50 ayat itu bisalah. Tapi kalau sekarang mah cuma 5 menit, Ustaz. Apa ya? Imsak. Ya, Nggak lama kemudian jadi Allahu Akbar udah. Iya kan? Udah Cuma imsak minum ya sekarang mah. Ketika datang beduk itu langsung. Nah, iya itu. Sekarang 5 menit doang. Karena apa? Karena saya melihat ya ada juga para di medsos ataupun apa gitu ya. Itu mereka berani bahwa ketika sudah adzan itu katanya masih boleh makan. Ketika adzan sampai dia berhenti adzan ya, sampai dipraktekkan itu. Lihat nih bahwa ini sudah adzan. Dia berani minum gitu. Itu sebenarnya pemahaman yang perlu diluruskan seperti itu ya. Jadi kalau memang itu adzan sudah dikumandangkan gitu kan ya, ini kita sebenarnya sudah steril, sudah mulai puasa. Gitu kok. Kalau misalnya lagi di jauh gitu Ustaz, ini kan ada mungkin nggak kedengeran adzan gitu. Gimana tuh nentuinnya? Nentuin waktunya. Iya. Iya. Ya mungkin lagi perjalanan atau apa kita nggak denger adzan atau gimana gitu. Imsak itu gimana Ustaz? Ya, lah tentu kan kita sebagai orang muslim itu kan harus mengetahui aturan waktu gitu kan ya. Misalkan sekarang apalagi jam itu ada melalui HP, melalui ini gitu kan ya. Karena kalaupun tidak ada jam, kalau orang itu mengerti dengan tanda-tanda alam ya. Karena apa? Karena masuknya waktu subuh itu ditandai dengan munculnya fajar sodik. Jadi fajar sodik itu fajar yang warnanya merah gitu, yang menjulang, yang menjulur di atas cakrawala. Ini bagi orang awam tentu sulit, nggak tahu. Iya. Makanya adanya imsak itu sebenarnya mengantisipasi supaya kita itu puasanya jangan sampai rusak, sehingga karena kelalaian kita ya, sehingga kita begitu makan masuk waktu subuh akhirnya kan rusak puasa kita ya. Tuh, Makanya dengerin Bu, ini Pak nih, Ustaz. kita nih, harus Pak. dalam puasa ini Ramadan gitu Iya. ya, kita harus benar-benar teliti dengan waktu.
Makanya kadang-kadang ada jadwal imsakiyah gitu ya. Ada kan? Iya, Biasanya dari Kemenak menerbitkan jadwal imsakiyah. Sebenarnya nggak jauh dengan jadwal-jadwal yang sebelumnya. Cuma jadwal imsakiyah itu memang ada perubahan waktu untuk kehati-hatian. Misalkan waktu maghrib, misalkan dilebihkan 2 menit gitu ya. Misalkan jam waktu maghrib jam 6 pas, gitu ya. Jam 6 pas itu udah ngitung lebih itu. Tapi kalau puasa lebih itu dihilangkan, diundurin jadi berapa? Jadi 58 menit dikurangi 2. Mengapa dikurangi 2? Ini tujuannya untuk takjilul fitri, menyegerakan agar kita mendapatkan sunnah ketika berbuka. Karena Tapi kalau memang itu kan belum masuk maghrib, Pak Ustadz. enggak, sebenarnya waktu yang ada itu sudah dilebihkan waktunya, Pak. Oh, Karena jadi untuk sebetulnya- kehati-hatian. Oh iya. Untuk kehati-hatian, waktu maghrib itu sebenarnya 58 ya. Karena untuk kehati-hatian, kemudian waktu itu dilebihkan jadi jam 6.00. Oh, Nah, sudah toleransi waktu 2 menit itu sebenarnya. Iya. Tapi ketika buat jadwal waktu untuk Ramadan ya, dispensasi kelebihan waktu itu dikurangi. Jadi 6.00 itu dikurangi ya. Jadi apa itu kelebihan itu dikurangi 2 menit, tujuannya untuk agar supaya kita mendapatkan kesunahan menyegerakan buka. Dan sahur itu sunahnya diakhirkan. Kan dalam hadis la tazalu ummati bi khair. Ya, bahwasanya umatku senantiasa berada dalam kebaikan sepanjang ia menyegerakan buka dan mengakhirkan puasa. Jadi mengakhirkan puasa itu merupakan keumatan tersendiri. Dia mendapatkan kesunahan dan juga mendapatkan keistimewaan, keutamaan dalam melakukan puasa. Jadi mengakhirkan puasa itu tadi ukurannya 20 menit atau 15 menit menjelang waktu subuh. Lah itu ada jeda, itu namanya di istilah kita itu imsak. Walaupun dalam istilah dulu itu nggak ada, namun ini adalah luar biasa demi untuk menjaga puasa kita agar kita jangan sampai kelalaian kita sehingga puasa kita rusak atau batal karena tidak tahu bahwa ini sudah masuk subuh gitu ya, masih makan aja. Wah, makanya Pak Ustadz, Iya. saya masuk ke sahur jam 3 nih. Ya Iya. kan? Kelamaan nungguin sholat subuhnya, akhirnya ketiduran. Iya. Terus Lewat Gimana itu? subuhnya Pak Iya, Ustadz. saking takutnya kesiangan nih. Jam 3 bangun, jam Sahur. 3 sahur. Iya. Kan masih lama tuh Pak Ustadz tuh. Harusnya jam 4 kali ya Pak Ustadz sahur. Iya, itu ya kalau dari sisi kesunahan dia mendapatkan kesunahan sahur. Karena memang awal sahur itu masuknya tengah malam gitu ya. Antara jam setengah 12 sampai jam subuh ya. 10 menit atau 15 menit menjelang Subuh. menjelang subuh. Ini jam 3 bukan ini. Dia dapat kesunahan sahur tapi enggan mendapatkan keutamaan dalam mengakhirkan sahur. Kan ada 2 kesunahan itu. Sahurnya sunnah, mengakhirkan sunnah itu lebih sunnah dan lebih utama. Iya sunnah ya utama. Karena kalau puasa kita pengen mendapatkan keberkahan ya seperti itu. Ya harus ya. Tapi di sana kan tasaharu fa'ina fi sahur barokah ya. Itu sifatnya itu apakah jam 3 pokoknya sudah masuk dalam sahur ya, dalam waktu sahur ya, mulai tengah malam sampai 15 menit sebelum datang waktu subuh. Kalau dia sudah sahur gitu ya, itu tetap mendapatkan kesunahan dan mendapatkan barokah. Tapi apa kan Pak Ustadz habis sahur tadi itu jam 3, nanti tidur dulu pas subuh bangun lagi nggak apa-apa. Iya sebenarnya sungguh-sungguh Tadarusan disayangkan. dulu lah Mas Reno. Karena kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah setelah sahur beliau itu kumna ila sholat, mendirikan sholat. Apalagi di waktu-waktu yang di akhir malam itu jam 3:30. Itu waktu yang luar biasa di mana para malaikat turun untuk apa? Untuk apa itu mendatangi para hamba-hamba Allah yang sedang berdoa. Kan ada hadis yang mengatakan yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laila fi sama'id dunya. Bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dalam setiap malam di langit dunia. Ya, di langit turun itu. Makanya Allah mengatakan barang siapa ya yang meminta, yang memohon kepadaku, maka tentu akan aku kabulkan permohonannya.
Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, maka tentu fa'aghfiru lahu, tentu aku akan mengampuni mengampuni dosa-dosanya. Nah itu luar biasa. Barang siapa yang meminta kepada aku pada waktu akhir malam itu, pasti ya permintaannya saya kabulkan. Itu waktu yang istimewa. Berarti harusnya habis sahur itu Lah, sholat tahajud gitu iya, ya. Kalau harusnya ya. seperti itu diisi. Nah, gitu. Jangan malah bobo Tadarus, lagi. iya. Apalagi subuhnya ketinggalan. Waduh, ini Jadi malu ini. Pak Ustadz nih kan kalau misalnya biasanya kan Erina harus nih, dirubah tuh kebiasaannya. biasanya kan Erina kan mepet-mepet tuh ya Pak Ustadz sahurnya. Iya. Terus kita lagi makan ikan nih, terus ketelek. Terus udah waktu imsak, itu batal nggak sih Pak Ustadz? Ya, Iya kalau kalau gimana? iya, Masa makan ikan. kalau waktu imsak kan Kebetulan. udah saya katakan, waktu Iya. imsak itu bukan berarti gitu ya, bukan berarti kita itu waktu sahur itu habis. Belum, itu waktu imsak itu kan masih ada jeda antara 15 menit lagi. Enggak, maksudnya Pak Di Ustadz, waktu dia subuh ketulangan atau sampai ketulangan, subuh itu gimana, sampai Pak Ustadz? Oh iya. sampai adzan bisa seperti itu atau nah ya sebenarnya kan itu kan musibah. Itu nggak boleh puasa kali Pak Ustadz. Nah, ini mah alasan ini mah. Emang Kan dia mah kalau nggak mau keselak puasa. atau apa itu ada Alasan. tulang yang nyangkut itu kan urusannya beda lagi kan ya. Kan harus pakai minum Pak Ustadz, gimana kalau Iya. ketulangan? Nah ya berarti itu adalah darurat. Darurat itu pada dalam keadaan terpaksa. Kalau memang dia itu keselak dan ketelak kan beda ya. Iya. Kalau keselak kan makan buru-buru batuk-batuk ya. Kalau itu kan artinya dia itu ada duri gitu ya. Iya. Masuk sampai dia itu pokoknya bahkan memang ada yang memang artinya tersiksa seperti itu. Sehingga sampai masuk waktu subuh dan memang itu sangat mengganggu. Lah, ya kalau memang sangat mengganggu, kalau memang ini membahayakan terhadap dirinya, maka ya tentu ini harus dibawa ke ke dokter ya. Darurat kirain cuma ya. harus Darurat. minum, Pak Ustadz. Kirain Kalau harus do- minum. Ya kalau Iya, itu nggak kalau paham Pak memang Ustadz ya. itu Kalau emang bisa darurat, menyembuhkan ya. darurat dan memang itu harus minum gitu kan ya. Padahal sudah waktu subuh. Lah udah, karena menjaga nyawa itu ya tentu Makanya ini sahurnya sesuatu pakai- kewajiban. Yang aman sahurnya pakai mie aja udah. Pakai tahu. Nah itu biar Iya, nggak- jangan biar nyampe nggak betulan. betulangan Ustadz ya. Kalau ketelak begitu Iya. kan waduh, apalagi Iya, udah. langsung datang waktu Nanti mah. waktu Iya, subuh. Nggak usah makan Minum dah ikan. karena aduh Iya. gimana itu. Ya. Sahurnya udah makan mie Saya aja kira sama itu tahu. Aman. menjadi bahan ya. Artinya menjadi bahan menjadi bahan bagi kita solusi yang terbaik gitu ya. Dan tentu dilihat dari sisi hukum gitu ya. Dilihat dari sisi hukum karena memang kalau puasa itu ketika dia dalam keadaan darurat kemudian dia malu berarti ya batal puasanya. Ya Kan nggak batal. apa-apa nggak puasa juga kalau darurat Pak ya, Pak Ustadz ya. Lah lebih baiknya. Iya gitu kalau kan lagi ya. darurat misalnya Pak Ustadz nih lagi darurat emang Iya. gitu kan. Iya. Ya kan kayak sakit kayak gitu kan nggak boleh Karena nggak itu puasa kan. Nanti maksudnya bisa dalam human error, kesalahan Iya. orang manusia. Seperti begini, orang puasa lalai tidak melakukan niat di malam hari. Iya. Oh Ya. iya, suka lupa Pak iya. Ustadz niat. Nah, Itu suka lupa. Dia lupa malam harinya kok tidak niat, maka sanksinya dia meneruskan puasanya. Wajib meneruskan. Nggak boleh karena saya nggak niat kemudian meyakini bahwa puasa saya itu batal, tidak sah, akhirnya dia bebas makan, nggak puas. Tidak Alasan demikian. itu mah. Iya. Aturannya itu dia tetap wajib puasa, cuma puasa yang ia lakukan itu tidak dihitung. Tidak dihitung, tetap puasa Kalau itu niatnya sahur, Pak Ustadz habis sahur nggak bisa. Ya bisa. niat tapi boleh. Boleh. Justru memang ya itu bagusnya setelah sahur itu. Habis Walaupun tarawih enak. biasanya Pak Ustadz. Iya. Kan habis tarawih doa Jadi bersama. awal niat itu mulai terbenamnya matahari. Ketika buka puasa maghrib itu ya kita sudah dibolehkan. Niat itu sudah dibolehkan di awal itu sudah dibolehkan. Ya udah kalau sudah niat nggak usah diulangi lagi. Atau niatnya ketika setelah sahur boleh sebenarnya. Niat apa? Niat puasa. Tapi Iya. kan kalau niat kan kita udah dari emang niat harus diucapkan Pak Ustadz ya. Ya artinya diucapkan itu sebagai syarat saja untuk membangkitkan hati.
Karena hati itu memang mengikuti dari ucapan. Sebenarnya ya, sebenarnya itu tempat niat itu adalah dalam hati. Jadi ketika sahur juga artinya kita hadirkan niat itu dalam hati kita, nanti apa itu puasa Roma udah jadi itu dalam hati itu. Enggak harus nah itu saya mau itu sebenarnya ya bagus. Ya bagus ya. Karena memang tujuannya adalah untuk membangkitkan hati. Karena memang ya tempatnya niat itu Iya. Kan itu juga niat juga tiap habis tarawih itu pasti niat Ustaz barengan itu. Lah ya itu cukup udah sebenarnya. Cukup ya. Ini makanya khawatir dia itu habis taraweh kagak. Nah, itu Kalau- tuh. Nih tadi nih. Kalau kita cari-cari Berarti enggak ada. kalau cuma di dia belakang. tidak terawih kan berarti Ini. nggak niat kan? Udah warungnya ditinggal, nggak Kalau ada nggak orang. terawih kan bisa terawih sendiri, terus niat sendiri. Ya kalau ingat Iya, kalau enggak ini kebanyakan ketika enggaknya sahur nih. dia juga lupa Iya, tidak niat. Ada juga sahur ulama kesiangan. mengatakan kalau sudah melakukan sahur sudah otomatis dia itu sudah Berniat. sudah berniat. Itu ada imam-imam yang lain seperti itu gitu. Tapi kalau kita itu mazhab Syafi'iyah itu ya kebanyakan itu ya niat itu harus diverbalkan karena memang harus diucapkan karena memang kaitannya gitu ya. Kaitannya dengan sesuatu yang memang sesuatu yang penting gitu kan. Nah, sehingga supaya diucapkan itu hati itu supaya benar-benar benar. Kalau akang dan eteh artinya ya enggak perlu mengucapkan dalam hati sudah terlatih ya. Saya kira itu udah bagus, besar kalau memang dihadirkan dalam hati. Berarti Gitu. Pak Ustadz, Bahkan sahur itu ya, emang penting ya Pak Ustadz ya? penting dan memang harus diniati ketika dia sahur itu saya niat melakukan sahur mengikuti sunnah Rasulullah SAW seperti itu sehingga sahur kita itu benar-benar mempunyai kualitas, mempunyai apa itu. Berarti besok-besok mah sahurnya jam 4. Jam 4, jam 3 masak dulu. Nah, iya. Iya, dan ingat Kadang ketika kelamaan sahur, Ustaz, istri udah ketika masak sahur itu nih. kita itu- Masa kita harus nunggu jam 4 Ustaz? Nungguin ini kan gak sahur-sahur. Sholat tadi kata Pak Ustadz sholat. Iya. Sholat Iya, malam. masa kita Iya. udah masakannya udah siap. Nanti akan nunggu jam 4 lah. Iya, Gitu. Gimana Pak Ustaz? apanya? Tadi itu kalau misalnya kita udah masak udah jam 3 nih, masih nunggu nanti besok lah nunggu jam 4 lah sahurnya biar dapat Kalau pahalanya. memang nunggu keutamaan yang besar gitu kan ya lah itu diakhirkan. Di waktu Makanya akhir itu. kalau tahu seperti itu dan kita tahu waktu subuhnya itu durasinya seperti ini gitu ya, tentu kita kan lebih berhati-hati. Tentu mulai masak itu kan antara jam setengah 4 kan masak paling juga kalau malam itu cuma nganget-ngangetin doang kan. Betul Iya. Ustaz. Kan masak mie enggak sampai 10 menit. Sekarang itu kan serba otomatis pakai kompor gas cek 5 menit langsung masak. Enggak perlu lama lah. Nggak perlu lama ya. Iya, sebenarnya ya enggak perlu mewah-mewah sih kalau sahur itu, bahkan ya kalau memang dia agak malas gitu ya, agak ini gitu. Cukup Sebutir. cegukan air itu Sama sudah cukup. satu butir ya. Atau sama butir korma itu bisa. Kayaknya nggak kuat saya kita sama Pak Ustadz kalau mengambil cuman minum segelas sama satu butir kurma itu kayaknya aduh. Orang- Pak Ustadz, iya. itu bisa tidur seharian itu kayaknya puasanya. Kalau makan Iya, makanya beda itu puasa yang didasari dengan sahur itu dengan tidak itu beda hasilnya. Orang yang didasari dengan sahur itu hatinya lebih tenang dan tentu ketika puasa itu ya akan lebih sabar karena ada nutrisi yang masuk dalam tubuhnya ya sehingga itu puasa itu tidak terasa apa lelah itu ya, ya tidak terasa lelah, lemes ya. enak, adem, ayem gitu kan ya. Kemudian juga ya emosinya terkontrol. Nah, seperti Nah itu kalau bulan Iya. puasa kebanyakan Iya. emosi terus. Orang itu kan salah mengapa? dikit langsung naik. Bisa dah. jadi karena faktor lapar kan. Iya. Iya, faktor lapar. Orang faktor lapar itu tadi itu apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Itu karena apa? Karena lapar. Lapar itu kadang ngelihat karet gelang itu udah kayak mie goreng gitu kan. tumpukan apa? Karet gelang itu udah kayak mie goreng. Makanya- Saking laparnya. Iya. Iya kan cucian piring udah kayak aduh sirup enak banget gitu Pak Ustadz. Kalau udah efek lapar itu Pak Ustadz. Oke, Makanya ya kalau kita melakukan puasa Ramadan ini mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ini luar biasa. Jadi tidak ada beban yang berat, tidak ada sesuatu yang apa itu yang memberatkan dalam diri kita, gitu kan? Justru apa itu suatu anugerah yang sangat luar biasa dalam diri kita. Nah, coba kalau kita menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur, puasa kita itu terhitungnya hanya 6 jam. Iya, 6 jam. Inilah artinya ajaran puasa menurut Islam gitu ya. Ini benar-benar artinya memperhatikan daripada apa itu kesehatan umat manusia dan kekuatan umat manusia. Memang di sini adalah meringankan beban. Makanya ketika dia menyegerakan buka jangan ditunda-tunda gitu ya. Kita itu menyegerakan buka. Memang di sini adalah meringankan beban. Makanya ketika dia menyegerakan buka jangan ditunda-tunda gitu ya. Kita itu menyegerakan buka walaupun di jalan apapun kita menyegerakan berusaha ketika waktunya sudah nyata datang sudah masuk waktu buka maka kita berbuka jangan ditunda dan mengakhirkan sahur. Kalau kita mengakhirkan sahur taruhlah jam 4 ya, jam 4 kita sahur. Coba ketika makanan masuk dalam tubuh kita, maka tentu akan diurai dalam ilmu kedokteran itu akan diurai selama 8 jam. Ya, jadi ketika masuk maka diurai selama 8 jam. Berarti berapa itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah, jam 12 ini berarti tubuh kita dalam keadaan kosong. Kosong itu. Jadi kan setelah sahur kan nggak mungkin lah dia lapar atau nggak mungkin lah. Mulai kosong itu mulai jam 12. Maka mulai jam 12 itu terhitung orang itu puasa gitu, kosong. Jadi terhitung itu jadi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Nah, 6 jam datang waktu maghrib. Jadi 6 jam sebenarnya. 6 jam doang ya. Karena ketika perut kita dalam keadaan kosong benar-benar itu adalah pada pukul 12 itu. Jadi mulai perut kosong benar-benar itu adalah mulai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Dan ketika dalam keadaan perut kita kosong, dampak kesehatannya luar biasa. Mengurangi kinerja daripada organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Karenanya tentu akan menstabilkan gula darah, menstabilkan yang namanya peredaran darah ya, tensi kita akan stabil akan ini. Itu sebetulnya kan, ya. Sebetulnya. Jadi itu dengan puasa itu. Iya, itu 6 jam istirahat itu. 6 jam bagus istirahat. Bagi tubuh itu ya. Iya. Makan kan diurai lagi, makan jam 4. Jadi selesai itu jam 3 gitu ya. Coba kalau kita jam 6 itu makan, jam 6 makan atau jam 6 makan, maka jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ya. 1, 2. Lah, jam 2 itu iya. 3, 4, itu dalam keadaan kosong. Iya. Tubuh kita dalam keadaan kosong. 2 jam doang itu ya. Lah iya, 2 jam ditambah tadi 6 ditambah 2, 6, 7, 8 kan. Lah iya. Dalam satu hari 8 jam. Kalau kita mengakhirkan sahur, nggak ngerti. Ngerti. Sahur nanti jam 4 kan mengakhirkan. Berarti kan ada 2 waktu kosong kan malam kan. Iya, 2 jam doang. Iya, ya. itu kalau maghribnya jam 6, kalau maghribnya jam 7 kan berarti kan ada 1 jam jeda waktu kosong itu. Nah, jadi dalam 1 hari 1 malam itu bisa aja 7 jam tubuh kita diistirahatkan. Artinya diistirahatkan kosong tidak masuk makan. Itulah ketika tubuh kita tidak dimasuki makanan, maka tentu mengurangi kinerja organ-organ tubuh. Pak Ustadz mau Pada tanya saat nih. itulah akan terjadi keseimbangan kesehatan yang luar biasa. Saya pernah dengar kajian nih. Iya, Pokoknya gimana? sahur Ustadz itu minum dulu Pak Ustadz. Wih, iya nih. Iya. Ada nih Pak Ustadz, ambil aja Pak Ustadz. Ini. ada mereknya, ada merek. Dari tadi ngobrol Iya. ini kering ini Pak Ustadz. Kenapa jadi ambil aja. ada yang Nggak nawarin apa-apa, Pak Ustadz. minum? Kan kita warung Erina. Kenapa dari Lah dari iya, ini? nanti saya bayarin Pak Nawarin. Ustadz. Minum dulu. Pahala. Iya. Pak Ini Ustadz. ngobrol santai aja. Iya, kenapa sampai aja Pak Ustadz? Ini obrolan yang manfaat Lah daripada iya, Pak membicarakan Ustadz. orang lain. Heeh. Sebelum sahur Pak Ustadz minum Baik dulu. di waktu siang atau di Nah. waktu malam,
di bulan Ramadan itu hindari itu untuk menjaga kualitas puasa yang kita lakukan. Jangan obong-obong malam, aduh kita gosip, kita ngumpat, kita caci maki sama aja. Minum dulu Pak Ustadz. Iya. Ya, Ustaz. Nanti sampai sahur kita. Ya. Saya sambil mau tanya nih Pak Ustadz ya. Ini minum kalau saya nakian ya misalkan saya minum ini ya jam 3 atau jam 4 udah masuk sahur. Belum ini mah. Sekarang belum Pak Ustadz. Belum, masih, belum, Ini masih jam jauh berapa ya. ini? Masih malam Jam ini. 11 ya. Iya ya masih banyak ini Kalau petasan. kalau bulan puasa mah malam tuh kayak rame aja. Subhanahu wa ta'ala pasti diingatkan. Jadi kita sifatnya itu semangat gitu, nggak malas gitu, nggak ini gitu kan, nggak perlu begitu nggak. Tapi dengan barokah sahur itu, di samping mendapatkan kekuatan dan juga mempunyai daya keimanan yang kokoh kepada Allah, dan juga akan diberikan kesemangatan dalam melakukan aktivitasnya. Itu. Tadi itu yang Iya, kalau jangan misalnya- sampai gara-gara puasa gitu kan ya, dia Kebanyakan tidak gitu. aktif, malas Iya. untuk apa melakukan aktivitas, itu salah. Iya, ada teman saya juga itu Pak Ustadz gitu. Iya. Saya lagi puasa nih, nggak sahur. Iya, Nggak sahurnya akhirnya kan, dikit, iya. lah iya. Pura-pura. Akhirnya kan dia menyalahkan kepada puasanya. Iya. Padahal mah Doni itu. ada teman saya. syariat sudah mengajarkan sahur Iya. itu jangan sampai. Kalau bulan puasa tuh Pak Ustadz, dia mah pura-pura aja Ustadz. Lagi puasa nih, diajak ke sini enggak lah. Lemas puasa. Iya. Kayak kita nggak puasa aja, Pak, kita nggak puasa. Jangan sampai ketika puasa akhirnya tadi menyalahkan puasa. Aduh, Iya, itu tuh. gara-gara Ada itu. puasa saya Teman begini saya itu, gitu Pak kan Ustadz. ya. Lah, dari sisi kesehatan juga itu bisa mengurangi asam lambung gitu. Kalau orang yang melakukan puasa dengan dengan sahur gitu kan, karena memang akan terjaga. Nah, itu. Jadi keberkahannya itu yang didapatkan, di samping ada ditingkatkan pahala amal solehnya, dan juga dia beda, diberikan kesemangatan puasa itu beda. Tetap produktif, tetap semangat. Itu keberkahan yang akan diperoleh. Makanya sayang gitu kan kalau dilewatkan, itu sayang. Pokoknya puasa yang kita lakukan itu berusahalah dari awal hingga akhir itu sahur itu jangan ditinggalkan. Karena tadi satu keberkahan, yang kedua kita akan menyelisihi dengan puasa-puasa agama yang lain. Ya, karena apa? Karena perbedaan puasa kita dengan puasa agama yang lain itu dari sisi sahurnya. Dalam hal ini dikatakan faslu, ya, arti al-faslu bainas yamina wa bainas yami ahli kita as-sahur gitu ya. Bahwasanya hal yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab itu ada dari sisi sahurnya. Karena umat-umat terdahulu juga sama puasa, tapi mereka itu tidak ada sahur. Nah, untuk Nabi Muhammad puasanya itu adalah dibedakan dengan adanya sahur. Nah, itu luar biasa. Ustaz ada tips nggak sih biar abis sahur gitu, terus biar puasanya kuat dan semangat gitu nih? Soalnya mengadang mah, aduh lemes guarin gitu-gitu. Iya, Pak Ustadz gimana nih? Karena Biar mungkin kita kebanyakan puasanya. makan karbo kali pas sahurnya. Nah, ya ada yang cuma mie doang, masa mie sama nasi sama aja karbo tuh, jadinya ngantuk Pak Ustadz. Iya. Ya, tipsnya nih Pak Ustadz, biar kita bagaimana nih tips biar kita semangat ya, apa kuat berpuasa. Kuat, semangat. Iya. Tentunya itu yang menjadi tip yang paling utama adalah dalam memantapkan keimanan dulu ya. Karena kan memang dari awal itu kan dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian juga man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa puasa Ramadan karena iman dan mencari ridho Allah, ya, maka dosa-dosanya diampuni. Karena memang yang menguatkan dan melemahkan itu tergantung keimanan yang ada dalam dirinya. Itu satu. Yang kedua, tentu puasa itu tujuan utamanya adalah mengendalikan hawa nafsu. Itu sebenarnya mengendalikan hawa nafsu. Apalah artinya kalau dia melakukan puasa tapi ketika buka puasa atau sahur dia makan habis-habisan seperti orang yang balas dendam. Apalagi puasa di awal-awal kan tahu sendiri kan. Segala-gala ada, segala-gala yang enggak ada. Bahkan ini pengeluarannya ini lebih membengkak daripada selain
Selain puasa coba aja pengeluaran selain di luar puasa biasanya apa itu 10.000, malah puasa jadi 20.000. Segala Dia ada makan, Pak Ustadz, semua iya, segala ada. es, segala Belum kolaknya, ada kolak radio, Oh iya, ada masuk. kolak pisang, Waduh. ada kulang kaling, ada Waduh. kurma. Jadi tentu di sini ini apa itu jangan berlebihan dalam mengkonsumsi. Karena ketika banyak makanan yang masuk dalam perut kita, ini akan memberikan apa itu pengaruh yang sangat luar biasa. Tentunya dalam hal kerajinan, kedisiplinan dalam melakukan ibadah. Dan sahurnya juga malas lah, merasa lah. Apalagi kalau udah kenyang lah, saya mau udah kenyang nggak sahur lagi, nggak sahur juga kuat. Jadi puasa itu harus mengikuti sunnah Rasulullah, bukan untuk ajang kekuatan menahan lapar. Tuh dengerin Mas Reno. Ya. Jadi Ikuti pokoknya sunnah-sunnah Rasulullah. Rasulullah Ya. termasuk Iya, sahur ini diusahakan awal sampai akhir, jangan sampai terlewatkan. Jangan saya enggak sahur juga kuat. Iya. Sahur itu bukan untuk puasa itu bukan untuk ajang kekuatan. Iya. Bukan kalau untuk ajang kekuatan gitu ya. Rasulullah seminggu 1 bulan nggak makan nggak kuat. Iya. Tapi mengapa mengajarkan puasa kepada umatnya diberita untuk sahur? Lah seperti itu karena di sana ada apa itu ada keberkahan dan itu adalah waktu sangat mustajab, sangat yang luar biasa. Ketika kita sahur maka perbanyaklah yaitu sholat malam dan membaca istighfar disambung dengan baca Al-Qur'an. Di waktu itu tuh sangat luar biasa sayang. Udah Pak Ustadz, udah Siap. ini nih kita. Luar biasa ya obrolan pada hari ini nih. Iya, terima kasih benar-benar Pak Ustadz manfaat. nih. Jangan Iya. lupa sahur Mas Reno. Iya, Jangan justru lupa. ini nih biar jangan Ya. begadang Pak Ustadz. Nanti kan Iya. tidur bangun jam 3 baru. Tidur juga nggak apa-apa jam berapapun yang penting Sahur, titip ya. sama yang penting sahur dan titip sama anak atau ibunya. Pokoknya bangunin apapun yang terjadi. Kalau Iya, Tidur aja siap kalau Ustadz. diseret. Mudah-mudahan puasa ini kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Amin. Allah selalu Waduh. memberi kekuatan, Peci diterima sampai miring puasa kita, sedekah kita, Amin. amal soleh kita, Amin. dan tentunya mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Iya, terima cukup kasih. ya. Oke. Iya, terima kasih Pak Ustadz Ustadz. ini Sama-sama. wejangannya. Oh, udah Oh. jangan lewatkan sahur. Iya, siap Pak Ustadz. Iya, Waduh, jangan kemana-mana nih. Supaya puasanya itu Mudah-mudahan obrolan kita sama Pak Ustadz Berkualitas. ini bisa bermanfaat ya. Iya.